Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Gorontalo, yang dalam kesempatan ini diwakilkan oleh Bapak Penjabat Sekretaris Daerah, Bapak Budianto Sidiki Essos MSI. Terima kasih Pak Sekda sudah berkenan hadir di acara kami. Yang saya hormati Ketua Aptisi dari Provinsi Gorontalo, Pak Dr. Aziz Rahman, dari Ketua Aptisi Sulteng, Prof. Rajindra. Terima kasih Prof. Sedangkan Ketua Aptisi Sulut infonya masih ada di Amerika. Yang saya hormati rekan-rekan dari Satker Kemdikbud, rekan-rekan dari Kantor Bahasa, terima kasih Pak Kepala, rekan-rekan dari Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan, terima kasih Bu. Dari UT Gorontalo, terima kasih Pak Direktur UT Gorontalo juga sudah hadir di kegiatan kami. Kehadiran Bapak Ibu memperlihatkan sinergi kita semua, Satker-Satker di bawah Kemdikbudristek. Yang saya hormati Bapak Kepala BNN Gorontalo yang diwakili Pak Ibrahim, terima kasih Pak Ibrahim sudah datang. Pak Basuki dari ICE Institute, Pak Hasanuddin, terima kasih Pak sudah hadir di acara raker kita. Yang saya hormati Ketua Pusbang MBKM Untat, Profesor Anang Wahid MDiah, terima kasih banyak Prof. Beliau juga anggota tim pakar LLDikti wilayah 16 khusus MBKM di Sulteng. Yang saya hormati Pak Kabak Umum LLDikti wilayah 16, Pak Irwan Halid, para ketua tim, para serta seluruh jajaran pegawai LLDikti, dan yang saya banggakan para pimpinan badan penyelenggara, ketua yayasan, dan juga pimpinan perguruan tinggi swasta yang hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan menghadiri kegiatan kami dari 3 provinsi, tidak hanya dari Gorontalo namun juga dari Sulut dan Sulawesi Tengah. Luar biasa. Terima kasih Pak Ketua Panitia, Pak Haryanto Huntua dan seluruh panitia, luar biasa. Terima kasih Pak atas kerja kerasnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang pertama ini tentu saja mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sama-sama kita bisa hadir bersua di tempat ini dalam rangka pembukaan Rakorwil LLDikti wilayah 16. Sebenarnya bukan pembukaan juga Pak Sekda, karena kegiatan rangkaian ini sudah kita lakukan dari kemarin. Bahkan yang teman-teman dari Gorontalo pertemuannya sudah kita mulai dari hari Selasa, Pak Sekda. Di kantor BI hari Selasa, kemudian kemarin kita sudah BIMTEK di kampus UMGO, dan tadi pagi kita sudah mengikuti kampus Merdeka Fair di UNG. Jadi ini sebenarnya ini sudah hari yang ketiga dari pelaksanaan rakor kita. Bahkan kalau kita tarik lebih awal Bapak Ibu, kalau kita ingat beberapa minggu yang lalu, pertemuan kita di Manado di kantor BPMP Sulut di Pineleng itu sebenarnya bagian dari Rakorwil kita juga, membahas tata kelola perguruan tinggi. Namun karena materinya banyak, kita pisahkan, kita selenggarakan lebih awal. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat tema yang kita angkat pada Rakorwil tahun ini adalah membangun sinergi menuju kemandirian MBKM. Jadi saya rasa kata kunci yang mesti kita garis bawahi pada pelaksanaan Rakorwil tahun ini adalah kemandirian MBKM. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat materi-materi yang kami sampaikan dari kemarin, itu kemudian bagaimana mempersiapkan perguruan tinggi kita yang ada di wilayah 16 untuk kemudian bisa siap menyelenggarakan program MBKM secara mandiri dan tidak lagi bergantung pada program-program flagship yang disiapkan oleh pemerintah, supaya kemudian program ini tetap berjalan. Oleh karena itu, tentu saja nanti Bapak Ibu, program-program kita ke depan akan menekankan pada identifikasi mitra-mitra strategis yang bisa kita ajak sebagai partner untuk menjalankan program MBKM.
Kami Deledikti tentu saja karena juga diberikan tugas oleh Pak Menteri untuk mengawal Bapak Ibu untuk mencapai indikator kinerja utama, maka kami juga akan turut serta proaktif membantu Bapak Ibu terkait mencari mitra ini. 3 hari yang lalu, khusus teman-teman di Gorontalo itu sudah kita lakukan. Sekaligus saya ingin laporkan ke Pak Sekda bahwa hari Selasa yang lalu tanggal 10 kita sudah melakukan kegiatan multi stakeholder dialog atau dialog multi pihak yang mendatangkan semua pihak yang terkait dengan MBKM, semua mitra baik dari lembaga pemerintah maupun dari industri dan perguruan tinggi. Di situ kita kemudian berdiskusi, mengidentifikasi potensi-potensi daerah, permasalahan-permasalahan daerah, dan kira-kira apa yang bisa dikontribusikan oleh perguruan tinggi untuk kemudian kita rancang menjadi program MBKM Mandiri. Dan Alhamdulillah Pak Sekda, pertemuan tersebut berjalan dengan baik dan kita sudah siap, teman-teman di Gorontalo sudah siap dengan beberapa program yang akan kita lakukan untuk tahun depan. Nah, model ini Bapak Ibu akan kita replikasi di Provinsi Sulut dan Sulteng. Jadi ke depan kegiatan MSD ini akan kita lakukan juga untuk di Provinsi Sulut dan Sulteng supaya kemudian geliat MBK Mandiri ini bisa kita lakukan sama-sama. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, barusan tadi saya menyerahkan SK pendirian perguruan tinggi baru, yaitu pendirian Politeknik Banggai Industri di Kabupaten Lubuk di Sulawesi Tengah. Berarti sekarang jumlah perguruan tinggi kita yang aktif, perguruan tinggi swasta ada 81 di 3 provinsi. Berarti yang paling banyak tetap di Sulut ada 40, di Sulteng sekarang ada 31 dan di Gorontalo ada 10 perguruan tinggi. Seharusnya Bapak Ibu dengan jumlah perguruan tinggi yang saat ini 81, program-program kita bisa jauh lebih efektif dibandingkan ketika kita masih berada di wilayah 9 dulu. Saya masih mengingat ketika kita masih ada di wilayah 9, waktu itu saya masuk di wilayah 9 tahun 2018, menjadi Kepala Bagian Kelembagaan dan Siswo, ada 370 perguruan tinggi yang mesti kita layani di 6 provinsi. Jadi kalau waktu itu dengan 370 perguruan tinggi, kita keliling satu hari satu perguruan tinggi saja 1 tahun nggak cukup Bapak Ibu. Makanya dulu yang sering interaksi dengan saya paling yang kampusnya ada bermasalah. Karena saya dulu di bagian kelembagaan, jadi kalau kampus bermasalah mungkin interaksi dengan saya. Tapi saking banyaknya yang kita layani waktu itu, kita sampai nggak punya waktu, nggak punya kesempatan untuk membuat program-program pengembangan. Karena waktu kita tersita habis untuk menyelesaikan masalah-masalah di perguruan tinggi. Namun sekarang dengan jumlah perguruan tinggi kita 80, menurut saya lebih mudah untuk memonitor perkembangannya, melakukan evaluasi, dan Alhamdulillah Bapak Ibu, kita selama setahun ini kami di LLDQ wilayah 16 telah membuat peta kinerja dari perguruan tinggi Bapak Ibu. Kita sudah bisa melihat mana perguruan tinggi yang komitmennya sudah baik, tidak perlu kita awasi berlebihan, sudah terbangun budaya mutu. Kita juga sudah bisa petakan mana perguruan tinggi yang masih perlu diberikan penguatan-penguatan, dan kita pun punya data mana perguruan tinggi yang perlu diawasi ketat karena sepertinya ada indikasi-indikasi pelanggaran. Nah, ke depan tentu saja program-program yang akan kami lakukan itu akan kami sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari kampus-kampus tersebut. Nah, Bapak Ibu, selama 2 hari ini, karena kemarin kita sudah berdiskusi banyak terkait MBKM, tadi pagi juga, jadi besok kita mungkin tidak akan begitu banyak materi, termasuk malam ini Bapak Ibu tidak akan ada materi, cukup acara pembukaan saja karena saya yakin Bapak Ibu semua sudah lelah, sudah 2 hari lebih kita berdiskusi soal MBKM. Dan besok itu pagi kita akan berikan kesempatan kepada Pak Basuki dan tim dari AIS Institute untuk menjelaskan program-program atau course-course yang bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh mahasiswa kita, namun juga oleh dosen-dosen kita, atau bahkan semua, saya rasa masyarakat umum juga bisa memanfaatkan mata kuliah atau course-course yang ada di AIS Institute untuk bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan kita. Kemudian akan dilanjutkan materi dari Ibu Ses Dirjen terkait Kepmen 210 terkait IKU, dan siangnya kita akan diskusi
untuk membicarakan program-program LL Dikti di tahun 2024. Walaupun Bapak Ibu sudah memberikan masukan ke kami, tapi besok tetap akan kami paparkan rencana 2024 seperti apa saja, dan silakan Bapak Ibu untuk memberikan masukan karena kita nanti akan finalkan di bulan Januari program kami, dan kabar baiknya Bapak Ibu, kami ada tambahan anggaran yang cukup signifikan ya, sekitar 2 miliar lebih untuk program-program penguatan perguruan tinggi di tahun 2024. Saya rasa itu perlu kita diskusikan sama-sama anggaran tersebut optimalnya supaya ketemu dengan kebutuhan dan kondisi Bapak Ibu, perlu kita diskusikan jenis-jenis kegiatan yang Bapak Ibu butuhkan. Terakhir tadi di awal sudah ada penyampaian komitmen untuk membangun ZIWBK, jadi sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, tidak perlu memberikan pelayanan berlebihan kepada LL Dikti, tidak perlu memberikan sesuatu barang atau apapun terkait pelayanan, karena kita semua sekarang punya komitmen untuk membangun LL Dikti sebagai zona integritas yang bebas dari korupsi. Semua layanan kami tidak ada biaya, gratis, dan bahkan kepuasan Bapak Ibu sebagai pengguna layanan kami merupakan indikator kinerja utama kami yang pertama. Jadi kami minta kerjasamanya, karena walaupun pegawai mungkin integritasnya sudah kita bangun, tapi kalau dari Bapak Ibu sebagai pengguna layanan juga masih belum memahami upaya kami, maka tentu saja tidak akan ketemu, masih sulit. Jadi sekali lagi kami minta dukungan dari Bapak Ibu kepada kami untuk memperkuat integritas dan komitmen pegawai kami di LL Dikti Wilayah 16. Terakhir kami mohon kesediaan Pak Sekda untuk memberikan arahan, memberikan sambutan, sekaligus membuka kegiatan Rakorwil kita malam ini. Saya rasa demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga Tuhan memberkati kita semua.